Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara gitu agar supaya kita tuh selamat dari musibah gempa gitu. Karena kan di Indonesia itu kan ada yang bilang akan ada potensi besar gempa dari 2 megatrus yang sudah lama tak melepaskan energi besarnya gitu kan. Ya intinya ya gempa lah. Intinya bakal aya gempa gitu kan. Yang kekuatannya yang cukup besar gitu. Jadi misalnya gini, ketika terjadi gempa, cara mengatasinya gitu. Yang pertama kita tuh harus tenang gitu. Tenang gitu. Baca istighfar, sholawat gitu. Sebanyak mungkin supaya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau itu menurut saya gitu kan, pribadi saya gitu. Karena yang bisa menyelamatkan kita semua dari bencana, musibah dan lain-lain itu hanya Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kita itu jangan sampai takut gitu. Apapun yang terjadi di dunia ini pasti karena kehendak Allah Subhanahu wa taala gitu. Cuman saya di sini bilang gini, kalau misalnya cara cara selamatnya gitu kita manusia itu tetap berusaha. Yang pertama, supaya kita bisa selamat dari bencana gempa gitu kan. Apabila kita sedang di kantor atau di mana gitu, dari ruang-ruang tertutup, tetap kita baca istighfar sama sholawat. Jangan panik. Dan mencoba untuk keluar dari bangunan tersebut gitu. Upayakan tenang tapi gitu kan. Cuman tetap kita harus berusaha buat selamat gitu kan. Atau yang kedua, ketika kita masih di dalam gedung gitu kan, kita bisa menggunakan tangga darurat. Gimana caranya kita tuh selamat gitu kan, tapi tetap di hati tuh tetap kita tuh istighfar gitu. Istighfar, sholawat, tetap itu mah harus tetap supaya apa? Supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Yang keempat bisa kita menggunakan apa? Misalnya nih, misalnya kita tuh sedang ada di area terbuka. Misalnya, misalnya apabila kita sedang di area terbuka seperti itu gitu. Ya kita itu kalau bisa gitu kan. Hindari aja yang namanya tiang listrik itu eh ya tiang listrik bukan mah kita harus menjauhlah dari tempat-tempat yang kayak gitu yang ada potensi kita tuh tertimpa bangunan. Tapi tetap kita utamakan istighfar itu. Istighfar dan sholawat. Karena itu yang bisa menyelamatkan kita. Jago apapun manusia. Tetap kalau udah waktunya mah tetap aja gitu. Baik. Cuman kan kita tuh harus berusaha gitu kan supaya kita selamat. Ya itu caranya gitu. Jadi saya ini berbicara itu apa adanya gitu. Seperti itu kurang lebih. Dan kita tuh harus namanya tuh apabila kita lagi sholat kita terjadi gempa gitu kan, terjadi guncangan yang sangat dahsyat gitu, kita terusin aja sholat. Tapi ini pendapat saya pribadi gitu, yang nggak tahu pendapat yang lain. Kalau pendapat saya pribadi, kalau kita sedang sholat ya sholat, tapi ada juga yang misalnya lagi gempa pergi gitu apa yang itu hak masing-masing gitu. Kalau saya pribadi mending sholat terusin, jangan takut. Karena apa? Karena semua semua ini yang kita yang kita tempatin ini dan kita tuh kan akan mati gitu kan. Tetap tapi berusaha
harus. Jangan karena hal ini nanti doe pasrah, oh enggak, itu nggak bisa gitu. Jadi kita tuh harus apa, berserah diri tapi kita tetap berusaha gitu. Sebisa-bisa mungkin kita harus berlindung sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, ya kurang lebih dia gitulah. Karena kan semua bencana di alam dunia ini itu pasti atas izin Allah Subhanahu wa taala, karena kalau misalnya tidak atas izin Allah Subhanahu wa taala mah ini nggak akan bisa, nggak akan pernah terjadi gitu. Makanya kita apa, jangan sampai kita mudah ditakut-takuti gitu. Ya udah kita misalnya jalani aja gitu kehidupan gitu. Ngopi, nyase gitu. Cuman apabila terjadi suatu bencana, kita harus banyak-banyak istighfar sama sholawat atau itu besok insya Allah ditulungan ku Allah gitu. Aslina ieu teu bohong. Hidup ini singkat, Bray. Meskipun saya juga bukan orang baik sebetulnya gitu. Tapi kan alangkah baiknya kita tuh harus saling mengingatkan satu sama lain. Nah, gitu. Ya juga gitu lah. Pokoknya apabila jadi gempa ataupun ya kayak yang banyak di berita gitu kan, saya lihat di berita banyak gempa dan lain-lain. Ya udah kita jangan takut gitu. Ada yang takut saya lihat tuh, ada yang parno gitu. Bahkan teman saya juga ada yang ngasih tahu sama saya gitu, ini udah gempa, ini siap-siap cari gini. Saya jawab, kalau misalnya ada terjadi gempa ya udah gitu, gempa aja gitu. Maksud saya tuh gini, jadi ya udah tanamkan dalam jiwa kalian semua gitu bahwa kita tuh punya Allah gitu. Allah pasti lindungi kok gitu. Asli Naim. Yakin we ka Allah gitu. Dan mau bagaimanapun juga kita tuh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Asli Naim. Mm-mm. Tadi kan jadi saya tuh cuman bilang apa adanya gitu. Apa yang ada di pikiran saya itu saya ucapkan aja gitu. Pasti ya namanya hidup gitu kan, pasti ada yang namanya rasa takut, senang, sedih, ditambah ada berita ya gempa kayak gini gitu kan. Ya kita mah jangan takut lah, intinya mah berserah dirilah sama Allah. Apapun yang terjadi di dunia ini tidak akan pernah terjadi kalau tidak karena izin Allah Subhanahu wa taala gitu. Saya mah ngomongnya sakit weh gitu. Jadi pendapat pribadi saya begitu. Apabila terjadi sesuatu maupun musibah ataupun gempa, berserah diri sama Allah dan kita tetap berusaha. Itu sholawat yang istighfar udah cukup. Bismillah kali itu. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Wanikeun gitu. Jadi jangan parno-parno sama takut gitu ya. Heeh, untuk kedepannya gitu. Seperti itu. Jadi pendapat saya mah kayak gitu ya. Udah sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampura bisi salah kata atau misal kurang, kata-kata kurang mengenakan gitu kan. Bisi salah saya minta maaf duluan gitu. Ya, bye.